الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan-amalan yang saleh. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim membuat sebuah pembahasan yang sangat mengerikan buat kita. Artinya inilah peta manusia. Dalam kitab beliau namanya Thariq Hijratain, Masirul Insan fi Hadad Dar, perjalanan manusia dalam kehidupan dunia. Manusia dalam kehidupan dunia, semuanya itu sebetulnya perjalanan bepergian. Setiap individu di antara kita dalam hidup ini, semuanya lagi bepergian menuju ke satu titik tertentu. Hari-hari yang dilalui, itulah tahapan-tahapan bepergian yang telah dilewati atau yang akan dilewati. Hari-hari ke depan, itulah rest area yang kita lalui. Ternyata para jemaah, dalam kehidupan ini memang semua manusia mengarah kepada satu titik tujuan. Tapi ternyata tujuannya beda-beda. Allah mengatakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kami telah wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang telah kami pilih. Ternyata di antara manusia-manusia yang telah dikasih Al-Quran kepada mereka ini, ada di antara mereka yang zalim. Di antara mereka ada yang muqtasid, melakukan hal yang wajibnya saja. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitulah manusia. Kehidupannya tak ubahnya melakukan sebuah perjalanan safar ke satu titik tertentu. Dari mereka memang perjalanannya itu jelas. Ke arah mana? Ke arah neraka jahanam, kata Ibnu Qayyim. Siapa mereka? Tsumma arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kami kirim setan-setan itu untuk menemani orang-orang tipe seperti ini. Ta'uzzuhum azza, di mana setan itu akan menggiring mereka, mengarahkan mereka
ke neraka jahanam. Azza, dengan cara yang sangat kuat sekali, dengan godaan yang sangat kuat sekali, giringan yang luar biasa menuju neraka jahanam. Sadar atau tak sadar mereka. Siapa ini? Alal kafirin, yaitu orang-orang kafir. Mereka berjalan kehidupan dunia. Bisa jadi Allah kasih dunia dia, bisa jadi sukses dalam perkara dunia, tapi ta'uzzuhum azza, digiring oleh setan-setan ini ke dalam neraka jahanam. Inilah orang kafir. Inilah orang-orang zalimun li nafsih. Inilah mereka yang banyak berbuat kekufuran dan menyekutukan Allah. Bisa jadi itu terjadi pada orang-orang muslim, orang-orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa mereka? Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap orang dalam kehidupan itu akan melakukan sebuah perjalanan menuju ke satu titik. Mereka semua berkorban untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirinya. Ada yang pengorbanannya itu mampu menyelamatkan dia dari kebinasaan. Tapi ada pula dari mereka yang melakukan pengorbanan yang luar biasa dalam kehidupan itu, tapi sebetulnya pengorbanan itu menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Inilah tipe yang kedua. Orang Islam melakukan perjalanan, tapi kehidupannya penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan. Fi jannatin yatasaalun, mereka di surga, penghuni surga itu saling bertanya. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Di surat yang lain, mereka penghuni surga itu berhadap-hadapan saling nanya. Mana si fulan, dulu teman kita, sama-sama dalam perjuangan ngerintis dunia, kok nggak ada di surga? Mana dia? Hal antum muttali'un? Qala hal antum muttali'un? Salah satu dari penghuni surga mengatakan, kamu ngelihat nggak mereka ini? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu tabir antara surga dan neraka dibuka sama Allah. Fattala'a, Allah bikin penghuni surga itu mampu melihat neraka jahanam. Fattala'a fara'ahu fi sawa'is sabil. Teman-teman mereka dulu mana yang sekantor sama kita. Fattala'a, dibuka oleh Allah. Ternyata mereka di tengah kubangan neraka jahanam. Kenapa? Kekufuran, kemusyrikan, maksiat jemaah. Inilah orang Islam yang maksiat. Kalau orang kafir, udah jangan ditanya. Baru di padang mahsyar saja, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu ketika di mahsyar itu langsung digiring oleh malaikat ke neraka. Tapi orang Islam enggak, belum digiring jamaah. Kenapa? Timbang dulu amalnya. Inilah mereka. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ketaatannya dikit. Dikit ketaatannya. Ya Jumatan deh. Salat 5 waktu, tambal sulam. Minum obat. Apa itu? Sehari 3 kali. Syukur sehari 3 kali. Kadang sehari cuman 2 kali jemaah. Apa itu? Maghrib paling. Itu pun kalau enggak buru-buru pulang. Kalau enggak dengan dalih nanya ustadz. Boleh enggak ustadz menjamak asar sama maghrib? Ada jemaah. Hati-hati jemaah ya. Fattala' fara'ahu fi sawa'il jahim. Hidupnya maksiat. Semua sholat aja dia sia-siakan. Sudah.
Ini orang-orang fi sawail jahim. Makanya di ayat yang lain apa? Fi jannatin yatasaalun. Mereka di surga duduk fa aqbala ba'duhum ala ba'd. Di surga duduk adab-hadapan. Adab-hadapan. Dengan menikmati kenikmatan surga, nostalgia dulu di dunia kamu gimana? Mana fulan? Mana fulan? Mana fulan? Ditunjukkan surga neraka tadi, nanya, masalakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka? Dijawab oleh penghuni neraka apa? Qalu lam naku minal musallin. Dulu sholatnya tambal sulam. Kakak sholat. Ini manusia jalan, hidup jalan, dia berperjalanan, tapi arahnya ke neraka ini orang. Ke neraka ini jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tipe yang kedua, dia berjalan, aktif bekerja di kantor atau di perusahaan dia. Ketika dia bekerja, lihat jam, oh entah lagi azan, rapatnya pending dulu, sholat zuhur, pending rapatnya, ayo kita sholat dia, sholat wajib doang, sholat sunnahnya enggak dia, enggak sholat sunnah, sholat wajib aja. Habis sholat wajib selesai, makan, ayo balik lagi rapat lagi, kerja lagi. Begitulah tipe yang kedua. Setiap kali ada azan sholat, dia sholat. Tapi sholatnya wajib aja, sunnahnya enggak. Waktu zakat, tuh dihitung zakatnya. Nanya ke Ustadz, Ustadz gimana cara menghitung zakat? Ini laporan keuangan saya, bla bla dan sebagainya. Gimana? Oh sekian zakat saya, dikeluarin zakatnya jamaah. Sodakohnya empot-empotan kata orang. Nah, males keluar zakat. Momen tertentu saja, event sodakohnya, zakatnya keluarin. Puasa Ramadan, puasa dia. Puasa Ramadan, puasa. Makanya hari pertama, hari kedua sepi Jakarta. Kenapa? Pusing semua kepalanya se-Jakarta. Kenapa? Karena nggak pernah puasa. Puasanya Ramadan doang. Ini tipe muqtasid. Haji, udah Pak dulu. Umrah, udah dulu Pak, cukup sekali. Ini muqtasid. Siapa mereka? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Karena dia rajin melakukan kewajiban, berarti dia orang yang tak mau bermaksiat. Kenapa? Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang rajin dia lakukan tepat waktu menjadikan dia tidak akan maksiat. Yang maksiat itu salatnya ditunda-tunda. Ini maksiat dia nanti. Tepat waktu salatnya dia tidak maksiat jemaah. Zakatnya dihitung, ini orang bersih. Karena zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa dia. Puasa yang dia lakukan as-saumu junnah, puasa Ramadan yang dia lakukan membersihkan dosa. Haji yang pernah dia lakukan sekali itu juga mabrur, dibersihkan karena dia ikhlas karena Allah. Ini di surga, masuk surga, tapi hisab dulu jamaah. Hisab ini orang dihisab, tetap dihisab. Kalau zaman sekolah kita dulu ngambil rapot, ada anak berhadapan dengan wali kelasnya itu bisa sejam. Ini orang tuanya sama wali kelasnya sejam, setengah jam, 45 menit. Kenapa? Hisabnya berat sama wali kelasnya jemaah. Kalau sudah hisabnya berat, alamat masuk neraka. Man husib uzib. Ini kelompok yang pertama tadi. Tapi kelompok yang kedua ini enggak. Sebentar, 5 menit, 10 menit, selesai. Ini yang disebut di dalam surat Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha. Nanti kamu di akhirat akan terbagi jadi 3. Ashabul maimanah,
kelompok kanan, yaitu kanan arsy Allah. Ini hisabnya ringan. Siapa? Mereka yang mencukupkan diri dengan kewajiban. Mereka yang meninggalkan yang haram-haram. Kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Inilah kelompok yang ketiga ini masuk surga tanpa melewati persidangan dan hisab sama sekali. Umat Rasulullah SAW yang masuk surga nyelonong jamaah. Apa ciri-cirinya? Kalau sholat bukan wajib saja, yang sunnah juga dikerjain jamaah. Zakat bukan zakatnya saja, sodakohnya juga rajin dia. Puasa Ramadan, iya, tapi puasa-puasa sunnah dikerjakan jamaah. Haji nggak sekali, bolak-balik jamaah. Umroh bolak-balik. Amalan-amalan yang sunnah dikerjakan. Larangan yang haram ditinggal. Makruh ditinggal. Mubah boleh, tapi kalau mubah menjadikan dia berbuat maksiat, minta maaf, enggak. Ini memang mubah, tapi dekat pintu jurang. Mubah memang, tetapi di sebelahnya aja jurang, bahaya nih. Enggak, maaf, saya enggak mau, bahaya. Ditinggal dia aja. Inilah manusia yang masuk surga tanpa hisab. Inilah peta manusia. Kita di mana posisinya? Wa idzan nufusu zuwijat. Nanti di akhirat manusia itu akan dikelompokkan oleh Allah dengan kelompoknya. Kita di mana? Nanti kelompok kita di mana? Koreksilah diri kita. Karena apa? Karena masih banyak di hadapan kita ini rest area lagi. Masih ada hari-hari yang kita lakukan. Tapi kita nggak tahu jemaah, apakah rest area yang di hadapan kita ini memang rest area, atau yang di hadapan kita ini adalah pintu keluar. Nggak tahu. Kalau masih rest area, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata yang di depan ini pintu keluar, habislah kita Pak. Nggak ada yang tahu. Inilah peta manusia. Koreksilah diri kita masing-masing jemaah. Sebelum kita dipaksa keluar nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rasulullah SAW pernah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Terjemahan bebasnya, ayo buru-buru, cepat sebelum keburukan-keburukan itu menimpa kita. Apa itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia menjadi orang beriman, besok dia sore sudah jadi orang kafir. Perasaan kemarin dia rajin ke masjid mas, kok sekarang udah gak pernah lagi batang hidungnya ngelihat masjid. Kalau mantan preman tobat, enak kuping denger jamaah. Tapi kalau mantan masjid, aduh gak enak denger jamaah. Berapa banyak yang model begini banyak. Cuman yang expose gak ada. Mantan orang taat jamaah. Dulu rajin. Yusbih, dan perubahannya itu drastis, cepat sekali kata Rasulullah SAW. Pagi dia beriman, sore sudah enggak. Dan itu terjadi. Makanya Al-Quran bilang apa? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo buru-buru, cepat-cepat. Kemana? Menuju ampunan Allah. Ambil ampunan Allah. Ayo buru-buru menuju surga. Jangan lama, jangan. Kalau Anda melihat bahwa di hadapan Anda itu ada area bisnis yang sangat menguntungkan sekali, Anda bisa dikasih keuntungan 1000 kali lipat margin Anda.
pasti, kata Ibnu Qayyim, baju yang kalian miliki pun akan Anda jual untuk mendapatkan keuntungan 1000 kali lipat itu. Itulah orang beriman. Ayo cepat mau nunggu apa? Ayo. Kayak orang mau ketinggalan kereta. Ayo cepat. Tapi kita duduk santai. Belanda masih jauh. Bukan masih jauh, memang gak ada Belanda lagi. Ya akhi, kematian nggak tahu. Kita ini berdiri di loket, ngantri loket, kayak ngantri loket. Ngantrinya di posisi mana? Ada yang tahu? Belakang sendiri? Nggak ada yang tahu. Disebutkan dalam hadis sahih, setiap jam, setiap saat malaikat maut itu lewat rumah kita. Ada tempelannya nggak? Nggak ada tempelan, lewat gue. Nah itu tuh ada tempelannya, masuk malaikat maut, ada tempelannya di jidat lo. Setiap saat malaikat maut lewat di depan rumah kita, jemaah. Sudah ada daftarnya nggak? Liftnya belum dicentang listnya ini. Ya, setiap saat malaikat maut. Jangan buang-buang waktu kita untuk hal yang nggak manfaat. Orang yang beriman pasti akan mengambil manfaat yang sebaik-baiknya dari umur dia. Dunia mau apa? Anda kaya raya, nggak akan Anda bawa. Dikasih kapan? Terus duit Anda, harta Anda semua yang di sini, Anda wafat, diperebutkan oleh ahli waris Anda. Ahli waris yang akur, jamaah, yang akur, damai, adem, sejahtera, paling 20% jemaah. Lu kok tahu? Ya, setiap hari kerjaan saya. Paling yang akur 20% itu angka tertinggi. Sisanya berantem. Kesian yang wafat. Anda dapat apa? Harta Anda dibuat berantem, anak-anak. Inilah evaluasi buat saya pribadi. Hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Evaluasilah diri Anda. Hisablah diri Anda sebelum kita dihisab oleh Allah nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma hdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berilah hidayah pemimpin-pemimpin kami menuju apa yang terbaik buat Islam dan umatnya. Allahumma hdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah pemimpin-pemimpin kami menuju jalan yang lurus, dan berilah hidayah kita semuanya menuju jalan yang lurus. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya man lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Wahai Zat yang memiliki nama-nama yang sempurna kebaikannya, wahai Zat yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, teguhkanlah hati kami untuk tetap berada di atas Islam. Teguhkanlah hati kami untuk tetap berada di atas Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah, karuniakanlah kepada kami taubat nasuhah sebelum kami wafat. Karuniakanlah kepada kami teman-teman yang saleh, teman-teman yang teguh di atas keislamannya. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan syaitan, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ya Allah, ya man lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Ya Allah, pemilik nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang maha tinggi, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu
yang memiliki dosa yang begitu banyak sekali. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira. Ya Allah, kami ini banyak zalimnya, banyak dosa kami ya Allah. Faghfir lana maghfiratan min indik. Ampunilah dosa-dosa kami, karena kami yakin Engkau adalah Al-Ghafurul Ghaffar, Zat yang maha pengampun. Karena kami yakin Engkau adalah maha pengasih dan penyayang, kasih sayangmu lebih besar daripada murkamu. Ampunilah semua dosa-dosa kami, terimalah taubat kami semuanya. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang hidup ataupun yang sudah wafat. Rahmatilah mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbal alamin, ya man lahul asmaul husna, jadikanlah kubur kami kelak sebagai taman-taman surga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami kelak sebagai himpitan-himpitan api neraka. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang memiliki kasih sayang, hisablah kami kelak dengan hisab yang mudah, dan masukkanlah kami semua dengan keluarga kami, dan kumpulkanlah kami semua di dalam surgamu yang paling tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.